kerajaan Islam di Kalimantan dari kelompok 3 dengan Mapel, Sejarah, dan Guru Bu Siti Juleha SPD. Dan anggota kelompok Ratu Herunisa, Emre Razak, Octavia Nur Padilla, Ramadan Adil Siraj, Marcel Hugo Putra Ramadan. Materi yang akan dibawakan yaitu sejarah, letak geografis, masa kejayaan, pendiri kerajaan, dan peninggalan. Dan kerajaan yang akan dibawakan dari Pulau Kalimantan yaitu yang pertama Kerajaan Banjar dan yang kedua Kerajaan Pontianak. Sejarah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra, Sultan Suryansyah pada tahun Sejarah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra, Sultan Suryansyah pada tahun 1562. Ia memilih Islam sebagai agama negara, sehingga Islam menjadi landasan kehidupan di rakyat Banjar. Struktur pemerintahan Kerajaan Banjar dipengaruhi budaya Hindu dan Islam, dengan lembaga mufti dan kadi. Undang-undang Sultan Adam juga menjadikan ajaran Islam sebagai landasannya. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang di bagian Kerajaan Banjar, yakni tentang letak geografis, pendiri, dan masa kejayaannya. Pendiri Kerajaan Banjar yakni Raden Samudra yang bergelar Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar terletak di Kalimantan Selatan dengan pusatnya di sekitar Sungai Martapura dan ibu kota Banjarmasin. Kejayaan Kerajaan Banjar berdiri di tahun 1520, mengalami masa kejayaan di awal abad ke-17 berkat kepemilikan komoditas lada dan masa meredupnya Kerajaan Demak yang membebani pembayaran upeti kepada mereka. Masa kejayaan tersebut berhasil mengantarkan Kesultanan Banjar menjadi kerajaan terkuat di Pulau Borneo. Nama lain Kalimantan. Jadi Pulau Borneo itu adalah nama lain dari Kalimantan. Udah. Bukti peninggalan Kerajaan Banjar. Yang pertama ada makam Sultan Suryansyah Banjarmasin, Sultan pertama di Kerajaan Banjar. Yang kedua ada makam Sultan Adam Martapura, raja yang memperkenalkan sistem hukum Islam di Kerajaan Banjar. Yang ketiga, kompleks makam raja-raja Banjar Martapura, berisi makam para sultan dan tokoh penting Kerajaan Banjar. Kerajaan Pontianak didirikan pada 23 Oktober 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia memilih lokasi di antara pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak untuk membangun pusat perdagangan dan dakwah Islam. Kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi kekuatan penting di Kalimantan Barat, berperan dalam perdagangan rempah-rempah dan hubungan dengan Belanda. Letak geografis. Kerajaan ini terletak di kota Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya di muara pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Lokasi ini sangat strategis untuk perdagangan dan transportasi sungai yang mempermudahkan akses ke berbagai wilayah. Masa kejayaan Kerajaan Pontianak. Masa kejayaan Kerajaan Pontianak terjadi pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, di mana kerajaan ini menguasai jalur perdagangan internasional, memiliki pengaruh besar dalam dakwah Islam, serta menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda yang mengakui keberadaannya. Dan pendirinya adalah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, adalah pendiri kerajaan ini. Beliau berasal dari keturunan Arab Hadrami dan dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Sudah itu aja. Fucking niggas. Bukti peninggalan Kerajaan Pontianak. Yang pertama, Masjid Jami Sultan Abdurrahman,
masjid tertua di Pontianak, dibangun sebagai pusat dakwah dan ibadah. Yang kedua, meriam kuno, meriam si Jagur yang menjadi simbol pertahanan dan perlawanan terhadap penjajah. Yang ketiga, Keraton Qadariyah, istana kerajaan yang dibangun sebagai pusat pemerintahan, kini menjadi situs sejarah yang dapat dikunjungi. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengucapkan terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Share. Syukron. Yeay, dadah.